tes. Suara saya kedengeran? Jelas, Pak. Kedengaran, Oke. Pak. Oke. Kemarin ada tugas nggak ya pertemuan terakhir? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Ini hari ini berarti terakhir ya? Hari ini berarti terakhir atau gimana? Iya, Pak. Terakhir ya. Ya, Oke. karena UAS, Pak. Ya. Nanti UASnya tanggal berapa ya? UASnya nanti tanggal berapa? Ada jadwal nggak? Eh, kita belum dapat ya, teman-teman. Tapi setelah ini kan berarti ya, nggak sekarang gitu ya. Masih ada waktu lah ya. Ya, akhir pekan ini kayaknya, Pak. Oke, nanti berupa tugas saja ya nanti untuk UASnya. Bisa siapin dulu. Mungkin hari ini kita kuliah biasa dulu. Nah, Ini tadi saya minta ke Prodi apa namanya terkait Zoom-nya ya. Ternyata Prodinya nggak ngelanggan Zoom lagi. Jadi ini masih pakai Zoom yang gratis ya. Nanti kalau 40 menit off ya nanti login aja lagi ya pakai link Zoom yang sama ya. Ada jamnya. Ini baru 4 menit. Ya, kita tunggu sampai 7.50 lah ya. 4 menit lagi sampai teman-temannya datang banyak. Yang di Pontianak ada berapa orang ya? Pontianak rame, Pak. Ramai ya. Kapan-kapan saya bakalan ke Pontianak ini. Ada kerjaan di Bank Kalbar. Wah, boleh, Pak. Nah, nanti kapan-kapan ketemu kita malam-malam Siap. di Bank Kalbar ya. Belum pernah saya ke Pontianak, nanti ada kerjaan di Bank Kalbar. Siap, Pak. Ini belum tahu ya, kapan, mungkin Agustus lah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ini berarti pada kerja di rumah sakit ya? Pak, izin, Pak. Ada puskesmas. Ada? Izin nyampaikan, Pak. Ada nggak cuma di rumah sakit? Iya, boleh. Ada saudari Ika, beliau izin karena ada kegiatan visiti malam ke tempat hiburan untuk apa bahasanya itu, pokoknya untuk pemeriksaan apa namanya itu, Pak, yang untuk ya tempat-tempat hiburan gitu, wilayah kerja puskesmasnya. Nah, iya. Saya sempat nanya kok malam, ya karena memang malam itulah momennya katanya gitu. Iya. Survei malam ya? Iya, sama timnya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Oh, puskesmas apa namanya ada tugas survei juga ya ke lapangan ya? Iya, Pak. Ini saya bacakan pesan. Iya. Mobile visiti malam mulai jam 7:30, soalnya sasarannya PSK sama LSL di tempat hiburan, Pak, katanya. LSL itu apa ya? LSL? Laki-laki sama laki-laki kayaknya. Ya nggak sih? Baru dengar saya. Pokoknya yang warna-warni itulah, Pak. Benderanya. Iya, pelangi itu ya. Iya. Iya. Biar dengar saya. Iyalah, bagus deh disurvei. Iya. Ya. Nah, 1 menit lagi ya kita tunggu. Sembari nunggu teman-temannya join. Iya, berarti mata kuliah lain juga sudah selesai ya. Minggu ini terakhir berarti ya. Ada yang udah, ada yang masih proses juga, Pak. Ada yang masih proses ya. Ya. Berarti nanti setelah ini masih ada perkuliahan lagi kan ya semester depannya ya? Masih, Pak. Masih ya. Proyeksi berapa semester? Insyaallah 3, Pak. 3 ya. Oke, berarti kan sekarang yang pertama, besok nggak kerasa kok ya. Jalanin ya. Nggak kerasa kuliah itu. Pokoknya tahu-tahu lulus aja.
memang ini tantangan berat ya. Tantangan berat di tengah pekerjaan, di tengah kesibukan, waktunya malam. Saya paham benar ya, ini bukan perkara ringan ya. Jadi mesti punya motivasi yang kuat. Nah, saya punya temen gitu ya, motivasinya nggak kuat, jadi berkali-kali nggak selesai kuliahnya karena emang kuliah malam. Jadi kuliah malam itu kalau nggak motivasi kuat gitu ya, itu rawan nggak kuat gitu ya. Artinya bukan nggak kuat ngikutin mata pelajarannya, bukan, tapi mungkin join kelasnya gitu ya, yang nggak telaten, yang nggak apa. Padahal waktu itu cepet banget. Coba aja nanti begitu bangun tau tuh udah semester 3 gitu ya. Gitu bangun tau besok wisuda gitu ya. Nggak kerasa yang namanya waktu. Jadi bersabarlah. Prinsipnya itu, apalagi kalau masih S1 ya, itu kuncinya satu ya, ikhlas menjadi murid. Nah, ikhlas menjadi murid, karena kadang mungkin yang ngajarin lebih muda dari kita ya. Saya ngalamin tuh, yang ngajarin lebih muda karena nggak ikhlas, nggak bisa nerima ilmunya gitu ya. Jadi kalau pas yang ngajarin lebih muda ya ikutin aja, ikhlas menjadi murid. Nanti begitu lulus S1 nyaman tuh ya. Kenapa nyaman? Karena nanti begitu lanjut S2 itu agak nyaman ya. Kenapa? Karena rata-rata yang S2 itu biasanya yang pertama rata-rata orang yang banyak yang kerja gitu ya, yang pertama. Yang kedua, umurnya juga mungkin udah agak-agak berumur sedikit gitu ya, udah agak-agak tua. Jadi nggak ada rasa ini itu ya, aman lah kalau S2. Apalagi nanti S3 itu lebih aman lagi ya. Tapi tantangannya bukan di usia kalau nanti S3 ya, tantangannya di risetnya. Sehingga banyak yang nggak kuat. Nah, oleh karena itu ini masa-masa kritis buat Anda ya, masa-masa kritis banget buat Anda untuk menuntaskan S1. Ini penting banget ya, segera dituntaskan, jalanin gitu ya. Nanti begitu lulus jangan buang-buang waktu, langsung ambil S2. Begitu lulus ya, saya kira nih ya ada juga sih yang masih muda ya. Ada juga yang masih muda ya. Tapi ya jangan ya saya masih muda ya nanti saja, jangan langsung gitu ya, langsung gitu lulus langsung. Meskipun mungkin di tempat kerja mungkin ya, ini mungkin di tempat kerja hari ini Anda mungkin belum ada requirement untuk S2, mungkin belum ada, tapi nggak ada salahnya Anda punya kemampuan itu. Suatu saat ketika dibutuhkan gitu ya, ibarat kita nyediain payung kapanpun hujan, kita udah siap gitu ya, kita udah siap. Jadi begitu lulus langsung S2. Nah, kita di UIMA kita punya S2 kesehatan masyarakat ya. Kita punya S2 kesehatan masyarakat. Nah, nanti mudah-mudahan untuk MIK-nya, Anda ini kan MIK ya, manajemen informasi kesehatan. Nanti memang arahnya itu saya berharap nanti teman-teman akan bermain-main di data science, health data science ya. Sains data kesehatan, banyak bermain di situ, karena nanti Anda itu kan akan bergumul dealing with data gitu ya. Saya lihat ya, bukan saya lihat sih, ini kenyataan ya, di rumah sakit itu bahkan belum ada sama sekali ya, jarang banget, saya hampir belum nemuin rumah sakit yang punya business intelligence ya. Business intelligence terkait bukan untuk mata-matain pesaing, bukan ya, bukan kompetitor nih gimana, enggak. Rumah sakit itu tidak bersaing itu. Rumah sakit itu challenge-nya adalah bagaimana dia memformulasikan obat, memformulasikan diagnosis, memformulasikan tindakan dokter lab dan lain sebagainya, sehingga maksimal keuntungannya gitu ya, maksimal keuntungannya. Nah, ini kemudian kalau kita kaitkan hari ini sama BPJS gitu ya. Nah, kadang beberapa kali ya, di beberapa kesempatan rumah sakit itu tekornya apa, obat yang dikasih dokter gitu ya, atau tindakan yang diberikan dokter nggak match gitu ya dengan standar yang diberikan oleh BPJS terkait nanti klaim gitu ya, sehingga nanti klaimnya itu di bawah tagihan. Nah, kan rugi, rumah sakit siapa yang bayar? Pasien nggak mungkin ditagihkan, nggak mungkin rumah sakit minta ke dokter, dokter nih nggak mungkin. Nah, ini ditambah memang BPJS bayarnya tar-taran, wah ini udah tambah-tambah gitu ya, berdarah-darah.
Nah, oleh karena itu kalau rumah sakit punya semacam business intelligence, artinya misalnya gini, ketika ada pasien masuk gitu ya, ada diagnosa X gitu ya, diagnosa X, maka kita nanti langsung ya dengan data yang ada gitu ya, data science, langsung kita bisa propose gitu ya, obat-obatan yang boleh diberikan gitu ya, obat-obatan yang nggak boleh, sehingga nanti dokternya udah ada alert gitu ya, peringatan dokter ini nggak boleh ngasih obat kayak ini gitu ya. Tapi nggak boleh itu bukan berarti haram. Misalnya gini, dokter bisa jadi punya pertimbangan obat ini wajib karena dia punya penyakit ikutan yang lain, maka nanti sistem akan nyaranin kalau gitu dokter diagnosanya ditambah, jangan itu, karena kalau diagnosanya itu nanti billing BPJS-nya sekian gitu ya, dan obat itu nggak akan di cover gitu ya. Nah ini kita rumah sakit datanya punya, secara data punya, rumah sakit itu secara data punya ya. Yang kita kenal misalnya terutama gini juga clinical pathway ya, clinical pathway. Jadi misalnya kalau penyakit ini gitu ya, diagnosa ini, maka nanti itu obatnya tuh ini, tindakannya tuh ini udah diabsensi gitu ya, sehingga di luar itu nggak boleh, baik itu dia untuk pasien BPJS, terutama pasien BPJS ya, karena nanti terkait juga aspek kalau dia non BPJS misalnya bayar sendiri ya, jangan sampai pas itu ditagihkan tidak seharusnya gitu, jangan sampai berlebihan, artinya menghindarin fraud, malah sampai yang dikasih untuk mungkin ya, mostly ya sebagian besar itu sudah elektronik ya. Dia punya SIM-RS ya, sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana datanya itu pasti ke record ya kan, si A gitu ya, minum obat apa, diagnosis apa. Nah itu semuanya bisa dipelajarin gitu ya, sehingga nanti rumah sakit benar-benar bisa mendapatkan keuntungan maksimal, pasien pula terlindungi, terhindari dari obat yang tidak semestinya, terapi yang tindakan medis yang tidak semestinya gitu ya, sehingga semua pihaknya. Nah gitu ya. Nah nanti mungkin salah satu topik di dalam S2 kesehatan, karena kita kan kesmas ya, umum gitu ya, semua yang bidang kesehatan kita terima, termasuk health data science kesehatan gitu ya. Oke, saya kira sudah banyak yang hadir, kita mulai ya perkuliahan kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita ya, pemrograman R ya, pemrograman R untuk kelas Pontianak. Ini berarti pertemuan keempat ya, terakhir ya. Terakhir, nanti setelah ini kita akan saya kasih tugas, tapi mungkin nggak sekarang, saya belum siapin tugasnya. Mungkin nanti pas momen minggu memang UAS gitu ya. Jadi nanti UASnya berupa tugas kayak biasa, tugas kemudian ngumpulin berupa PowerPoint ya, jangan lupa di screenshot R-nya taruh di PowerPoint, diberikan penjelasan gitu ya. Kemudian dikumpulin ke satu orang, nanti si pennya ngirim ke saya di Jeep atau di rak gitu ya. Harapannya ya Anda bisa mengerti ya. Kita udah mempelajarin dari pertama itu mulai dari variabel itu apa gitu ya, kemudian operator kita udah pelajarin, terus kemudian struktur ya udah kita pelajarin ya, kondisional maupun looping ya. Kondisional itu yang if then ya, sama looping yang for, while dan lain sebagainya. Juga kita udah pelajarin function ya, function. Bahkan juga kita sudah ekskalasi function tadi itu, kita udah pakai untuk API ya, dengan menggunakan library Clubber
sebenarnya saya pengen ngasih beberapa dua materi yang cukup berguna, cukup penting. Tapi karena perlu beberapa fondasi, saya khawatir nanti teman-teman kesulitan. Jadi saya nggak kasih. Yang pertama adalah bermain-main dengan database, gitu ya. Kita kalau bermain-main dengan database, hari ini cukup powerful ya, bisa mengakses berbagai macam database. Tetapi nggak bisa kita laksanakan langsung, dia harus ada database-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini juga pekerjaan nanti kalaupun saya demokan nanti mungkin takutnya teman-teman nanti ada yang kesulitan untuk praktikum di rumah, itu yang pertama, sehingga saya pinggirkan yang database. Mungkin kesempatan lain ya kalau ada pemrograman R berikutnya. Yang kedua Shiny gitu ya, Shiny R, Shiny, dimana nanti kita seperti membuat aplikasi web gitu ya, kayak yang Plumber kemarin, tetapi dia interaktif ya, ada input, output dan lain sebagainya. Tapi itu juga saya kira khawatirnya waktunya nggak cukup, sehingga nanti teman-teman nggak memadai. Nah, oleh karena itu kemudian maka hari ini saya kita coba nanti bermain-main dengan statistik sedikit gitu ya, tetapi nggak perlu repot-repot karena semua library-nya ada dan nggak perlu berbagai komponen tambahan, sehingga bisa kita pakai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang korelasi gitu ya, uji korelasi pakai R, karena ini juga penting, karena nanti uji korelasi itu salah satu uji statistik yang paling banyak dipakai di dalam olah data, paling banyak dipakai korelasi gitu ya. Kemudian kita juga nanti kita akan coba uji normalitas data ya, karena memang korelasi ini terutama korelasi Pearson, dia itu merupakan uji statistik parametrik, sehingga memerlukan asumsi data yang berdistribusi normal, sehingga kita perlu lakukan uji normalitas data. Nah seperti itu. Nah, bagaimana kita coba ya, saya share screen dulu. Oke. Ya, ini saya pakai, bagi yang baru join, saya pakai Zoom yang gratis, jadi nanti kalau mati saya start lagi Zoom-nya, nanti pakai link yang sama. Oke, share screen. Oke, kita share screen dulu sebentar. Iya, oke. Arah saya kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya, oke. Nah, kemarin kita udah mencoba-coba bermain-main dengan CSV ya. Jadi nanti kalau Anda mau bermain-main dengan R gitu, pakai data, misalnya data kayak Excel, Anda bisa pakai CSV ya. Nanti dari Excel kan bisa di save as ke CSV. Nah, kalau udah CSV itu mudah gitu. Nah, R ini ada banyak data ya, ada banyak data yang udah embedded sehingga kita bisa langsung pakai. Contohnya misalnya ada data yang namanya MTCars gitu ya. MTCars itu adalah data terkait mobil ya, mobil pada tahun 70-an didata gitu, ada mobil didata persnelingnya kayak gimana, miles per gallonnya gimana, kecepatannya gimana, horsepowernya gimana gitu ya, itu semuanya didata. Ada sekian 70-an mobil pada tahun 73-74 didata, dan ini menarik untuk dipakai berbagai kepentingan, terutama hari ini akan kita coba yaitu uji korelasi. Oke, nama datanya adalah MTCars ya, nama datanya MTCars. Oke, kita masukin dulu ke variabel misalnya dt gitu ya, MTCars. Nah, coba sebelum ke sana dt mt gitu ya. Kalau saya tulis mt, sebentar, harusnya keluar nih, ketik MTCars gitu ya. Nah, kalau saya jalanin berarti ini kita tinggal manggil aja nama database-nya. Nama database itu MTCars, saya masukin ke dalam variabel namanya dt. Variabel bebas ya, untuk mau ngasih misalnya dataku gitu ya, atau misalnya d doang gitu ya, boleh ya. Saya dt aja deh, biar 2 huruf ya, MTCars, saya jalanin. Nah gitu ya, langsung nih lihat di sini MTCars gitu ya. Nah, kalau saya mau lihat datanya itu kayak apa sih MTCars gitu ya, kalau saya mau lihat kita lihat 5 terbesar gitu ya, seperti apa ya, kita tinggal lihat head gitu ya, head dt. Nah
Control enter ya, control enter, kursor taruh di sini, tekan control enter atau tekan yang run ini ya, sama aja ya. Kalau enter doang dia ke bawah, karena ini kan editor tempat kita nulis kode. Beda sama di sini di konsol. Kalau di konsol kalau kita tekan enter dia dieksekusi. Kalau di sini tekan enter ya dia ke bawah. Kalau mau dieksekusi tekan kontrol dan nah lihat, nah di sini lihat. Nah ini datanya ya. Ini datanya. Ini kayak Mazda RX-4, ini nama mobilnya ya, jenis mobilnya, merek mobilnya ya, Mazda RX-4. MPG itu miles per gallon. Miles per gallon itu artinya dia konsumsi BBM untuk dia bisa jalan sejauh berapa mile gitu ya. Jadi kalau 21 berarti dia itu dalam 1 galon dia mengkonsumsi BBM 1 galon, dia mampu menempuh jarak 21 mile gitu ya. 18,7 berarti dia 1 galonnya itu bisa untuk menempuh jarak sejauh 18,7 mile gitu ya. Seal itu silinder, jumlah silindernya, displacement dan lain sebagainya. Nah, yang kita yang kita gampang cek misalnya HP. HP itu horsepower ya, horsepower jadi tenaga kuda atau daya kuda. Ya kayak Mazda XR4 ini daya kudanya 110 gitu ya. Datsun 710, ini 93 dan seterusnya gitu ya. Kalau Anda lihat kalau kita lihat sekilas ya, semakin tinggi horsepower ya, tenaga kuda gitu ya, miles per galonnya juga semakin besar gitu ya, karena kan wajar ya tenaga kuda dan seterusnya. Nah ini dia udah angka-angka ya, nanti kita mau cek apakah korelasinya. Misalnya saya pengen melihat korelasi antara MPG misalnya dengan HP itu kayak apa gitu ya, MPG dan HP itu kayak apa. Nah oleh karena itu datanya ada berapa sih, kita bisa lihat jumlah datanya itu pakai fungsi misalnya enrow ya, enrow, jumlah datanya berapa sih, enrow dt. Oh ada 32, berarti dia punya 32. Kalau saya ketik dt doang di sini ya, dt doang nih di sini, dt enter, semuanya muncul ya, semuanya muncul. Dan ini ada 32 ya, kalau Anda hitung ada 32, jadi ada 32 merek mobil ya. Enrow itu banyaknya row, tabel itu kan ada row-nya. Nah dia punya 32. Nah di dalam statistik gitu ya, di dalam statistik korelasi itu nanti korelasi itu nanti ada beberapa metode ya. Metode yang pertama ada yang namanya korelasi Pearson gitu ya, Pearson. Ada korelasi Spearman, ada juga korelasi Kendall. Nah korelasi Pearson ini termasuk statistik parametrik ya. Korelasi Pearson ini termasuk statistik parametrik ya. Korelasi Pearson ini dia termasuk statistik parametrik, sehingga data yang digunakan gitu ya, data yang dipakai harus berdistribusi normal gitu ya. Sementara korelasi Spearman dan Kendall ini dia termasuk statistik non parametrik, sehingga tidak memerlukan asumsi distribusi data, sehingga datanya itu nggak harus berdistribusi normal kalau si Spearman maupun Kendall, nggak harus. Nah sehingga ketika nanti kita ingin melakukan uji statistik korelasi Pearson misalnya, maka kita mesti pastikan dulu dia berdistribusi normal apa enggak. Kenapa? Karena dia kan termasuk statistik parametrik gitu ya. Sementara Spearman dan Kendall itu dia non parametrik, sehingga nanti kita nggak boleh langsung embat gitu ya, langsung kita eksekusi pakai Pearson atau Spearman, nggak bisa, harus ada landasannya gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya masing-masing satu persatu, kita lihat datanya ya, perhatikan.
Saya mau lihat dulu head datanya dia, saya mau cek dulu head datanya, saya run dulu. Ini datanya ya, ada MPG, silinder, disep. Nah kalau Anda lihat itu VS, AM, lihat dua variabel ini, VS dan AM. VS itu jenis belt, jenis beltnya ya, 0 atau 1. AM itu automatic atau transmisi, AM itu automatic atau persneling gitu ya. Ya, nah ini berarti VS dan AM itu tipe datanya nominal. Nah karena tipe data nominal jangan dilakukan uji normalitas ya, nggak mungkin normal kalau uji nominal itu nggak mungkin normal. Jadi AM dan VS jangan Anda lakukan itu karena dia cuma dua datanya ya, 0 dan 1 gitu ya. Kalau kita lihat, ini deployer ya. Unik gitu ya. Kalau kita pengen tahu data gitu ya, unik DT dolar VS misalnya. Lihat angkanya cuma 0 dan 1 gitu ya. Angkanya cuma 0 dan 1. Nggak bisa, dia berarti nominal. Juga kalau kita mau lihat unik misalnya DT dolar AM gitu ya, juga sama 1 dan 0, nggak bisa. Beda sama yang lain, contoh misalnya unik gitu ya, DT dolar HP horsepower banyak ya, datanya banyak gitu ya. Jadi dia memang tipe data yang continuous, interval atau rasio, sehingga bisa di korelasi itu tipe datanya harus interval dan rasio ya. Saya kasih komentar lagi ya, biar Anda sedikit dapat tahu tentang korelasi. Korelasi itu memerlukan data yang continuous gitu ya, atau bertipe interval atau rasio, angka ya, nggak boleh 1010 ya, tidak, itu nggak boleh, dia harus angka kayak gitu tuh yang horsepower. Nah kita coba ada dua untuk uji normalitas ya. Untuk uji normalitas data itu ada dua toolnya ya, ada dua. Yang pertama adalah Shapiro-Wilk ini nama orang ya yang nemuin metode ini ya, Shapiro-Wilk gitu ya. Dan yang kedua adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah ini dia dua orang ini. Nah si Shapiro gitu ya, Shapiro itu udah embedded di bawaannya si R. Jadi kalau Anda install R, metode atau algoritma atau fungsi Shapiro-Wilk udah embedded gitu ya. Taunya dari mana kita lihat ya. Kalau saya ketik Shapiro, nah lihat, saya nggak install apa-apa. Dia lihat Shapiro titik tes, ada curly bracket stats gitu ya, di sini ya, ada curly bracket stats. Nah itu artinya dia merupakan anggota package dari package stats ya. Package stats itu udah internal bawaannya R, jadi nggak perlu install apa-apa gitu ya, Shapiro-Wilk. Tapi kalau Kolmogorov-Smirnov ada juga dia sebenarnya KS titik tes gitu ya, ada juga bawaan stats gitu ya, tapi hasilnya kurang memuaskan. Artinya gini, 10 menit lagi ya, nanti kalau tiba-tiba mati, login lagi pakai yang sama ya, biarin. Ini saya ada peringatannya kok, masih ada waktu. Oke. Kita lanjutkan. KS Kolmogorov-Smirnov itu dia nama metodenya KS test, itu kan stats juga ya. Tapi hasilnya dia nggak handal, sehingga sebaiknya dihindarin karena memang salah satu software statistik yang paling banyak dipakai kalau Anda cek di lapangan itu namanya SPSS. Nah di dalam SPSS itu nanti ada alat uji namanya one sample Kolmogorov-Smirnov ya, one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah one sample Kolmogorov-Smirnov yang ada di SPSS itu metodenya udah nggak pure Kolmogorov-Smirnov, tapi sudah
sudah dilakukan correction, dilakukan penyempurnaan. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah untuk KS ini ya, KS yang udah ada correctionnya sehingga hasilnya lebih handal. Kita perlu sebuah library yang namanya Nortest. Jadi Anda kalau bisa, kalau belum install, Anda cek dulu ya di sebelah kanan bawah ini di package. Ini kan ada file, plots, package gitu ya, di package. Anda ketik di sini, Anda cek udah diinstal atau belum, ketik Nortest. Nah, ternyata saya udah nginstal Nortest itu ya. Nah, kalau Anda belum install, Anda bisa install, taruh di konsol ya. Codingnya gini, install. Nah, nanti dia ada auto completion ya. Pastikan ada auto completion. Kalau Anda ngetiknya salah, kayak tadi saya salah, install gini ya, kan nggak ada ya, nggak ada kan, install package nggak ada, ya salah ketiknya, jangan dilanjutkan gitu ya, install gini kan nggak ada ya, nggak ada. Kalau nggak ada itu Anda curiga, jangan dilanjutkan perjuangan gitu ya. Berarti ada yang salah, salah ngetik gitu ya. Kalau saya ketik install, nah langsung ada yang benernya ya, langsung ada install package. Nggak usah capek-capek, nggak usah capek ngetik install ll.titik dosa. Itu kan udah ada tuh, udah ke highlight kan. Anda bisa naik turun pakai tombol panah. Udah yang paling atas ya, pilih. Cara ngambilnya gimana, pakai enter aja, enter. Nah, otomatis dia ngelengkapin, jadi nggak perlu capek-capek. Nah, untuk install package, argumennya dia pakai kutip ya, dikasih kutip Nortest gitu ya. Nah, tinggal enter gitu ya, silahkan diinstal, enter. Nanti otomatis install. Begitu Anda nginstal, nanti begitu Anda cari di sini Nor gitu ya, dia otomatis ada Nortest gitu ya. Oke, install dulu ya, silahkan ya Nortestnya. Oke, kembali lagi ke laptop, masih ada 7 menit. Oke, kita coba Sapiro Wheel ya. Kapan kita pakai Sapiro gitu ya, kapan kita pakai Sapiro ya. Kita pakai Sapiro Wheel jika sampel di bawah 30 gitu ya. Kita pakai KS jika sampel lebih besar sama dengan 30 gitu ya. Tadi data kita itu ada 30 ya, data kita itu ada 30. Kita cek ya, enrow DT gitu ya, enrow DT. Nah, ternyata ada 32 ya, ada 32. So, karena data saya ada 32 di my MT Cars ada 32, kita pakai si KS gitu ya. Tapi kalau saya mau pakai Sapiro gimana ya, nggak apa-apa juga sih, halal-halal saja, boleh-boleh saja ya. Tapi kita coba ya, kita coba dulu yang pakai siapa namanya Sapiro, karena Sapiro itu udah embedded di R, jadi nggak perlu ada library di aktifin, langsung aja Sapiro gitu, Sapiro.test gitu langsung keluar ya. Kalau nggak keluar Anda curiga gitu ya, jangan lanjutkan perjuangan. Sapiro.test langsung enter aja, enter gitu ya. Nah, masukin DT, misalnya saya mau ngelihat tadi yang MPG. Nah, ini ya, DT MPG, enter ya. Tekan enter ya, kontrol enter ya supaya dieksekusi. Nah, berapa nilainya? 0,179. Nah, perhatikan rumusnya ya. Data dikatakan berdistribusi normal itu jika p-value lebih besar daripada 0,05. Nah, itu p-value-nya lebih gede daripada 0,05. Berapa MPG p-value-nya? 0,1229, bukan jauh lebih gede dari 0,05 ya, sehingga dapat kita katakan dia berdistribusi normal ya MPG. Oke, sekarang kita coba Sapiro yang siapa itu namanya, HP horsepower ya, HP ya horsepower, control enter. Dia perbatasan nih, apa sih horsepower, perbatasan ya 0,04. Tapi ini kata si Sapiro gitu kan, kata si Sapiro. Kalau kata si KS itu ya, kata si KS gimana? Nah, oleh karena itu untuk si KS kita install dulu library-nya ya, library gitu ya, installnya library, ini ada library gitu ya, library enter Nortest. Nah, dia langsung kalau ada itu dia auto completion nama package-nya. Pokoknya ada auto completion. Kalau nggak ada auto completion Anda curiga gitu ya. Jangan lanjutkan perjuangan. Tak salah nulis, tak apa. Enter gitu ya. Nah, kontrol enter. Nah, dia kalau udah kayak gini berarti udah keload ya. Oke, saya bersihin ya.
Oke, bagaimana kalau kata si KS gitu ya? Kalau kata si KS gitu ya. Coba kita lihat ya, KS. Oh sorry, di mana? Di live di Nortes gitu ya. Di Nortes, di package Nortes. KS itu ada di package Lilyforce. Nah, di sini di metode Lilyforce ya. Dia namanya Lilyforce karena Lilyforce nama orang yang nyempurnain perhitungan si Kolmogorov-Smirnov gitu ya, Lilyforce. Jadi kita panggilnya Lilyforce gitu ya, Lil. Nah, Lily test, nama lengkapnya Lilyforce ya, Lilyforce. Kalau Anda cek di SPSS itu nanti ada namanya Lilyforce gitu ya. Nah, Anda Lily gitu ya, Lily .test gitu ya, enter aja Lily.test dt dt tanda seru MPG gitu ya. Berapa? 0,21. Berarti normal ya. Normal ya. Lilyforce dengan nama Lily titik tes. Nah, Lily titik tes. Oke, normal ya ternyata. Ada di sini normal, berdistribusi normal ya. Kalau yang itu, sorry, ini harus komentar. Ini kan tadi berdistribusi normal ya. Pas yang ini tidak normal ya, normal ya, tidak berdistribusi normal. Anda jangan ngomongin tidak normal, yang nggak normal soalnya abnormal dong gitu ya, nggak normal, gila kali ya. Nggak ada data yang gila ya, kita aja gila. Jadi termnya jangan nggak normal ya, kadang orang ini tidak berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal gitu ya. Oke, ini normal ya, ini berdistribusi normal. Terus kita cek si Lily tes dt dolar HP horsepower, control enter. Wah, dia juga nggak normal tuh, bener, sepakat ya, nggak normal. Sehingga nanti ketika kita mau melakukan kita mau melakukan korelasi untuk kedua ini nggak boleh pakai Pearson, gitu ya. Sehingga nanti korelasi MPG versus HP itu tidak boleh pakai Pearson. Nah, pakai yang mana? Ya udah terserah. Spearman boleh. Apalagi itu namanya Kendall juga boleh. Oke. Terus korelasi gimana? Nah, korelasi ini termasuk uji yang sifatnya itu embedded, udah bawaannya R. Jadi kalau Anda install R, korelasi udah pasti udah lagu wajib gitu. Jadi nggak perlu install package. Oke. Kita mau lakukan korelasi tinggal core aja, core gitu ya. Nah, bisa core doang gitu ya. Lihat tuh, core doang itu argumennya X, Y, use everything, method. Nah, C, Pearson, Kendall, Spearman. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita cukup masukin argumennya, variabelnya mana, sama metodenya gitu ya. Atau juga core test sama aja. Misalnya saya pakai core doang ya, core gitu ya, enter. X-nya saya masukin dt dolar PG gitu ya, koma dt dolar HP gitu ya, koma metodenya apa gitu ya, metodenya saya pakai misalnya Spearman. Nah gitu ya, metodenya Spearman. Oh ya, Anda hafal, bagus sih, tulisan Spearman harus hafal ya, nggak boleh salah nulisnya ya. Jangan Spearman kurang gini ya, error, dia nggak mau, nggak ada metode Spearman gitu, nggak ada, itu Spearman. Nyonteknya gimana tadi nyonteknya gitu ya. Kalau Anda mau nyontek tadi ketika dia masih kosong ya, tadi ada contekannya, Anda hapus dulu gitu ya. Nah